Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan website sederhana menggunakan HTML dan CSS yang bersifat responsif. Website ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu navbar, hero section, service atau layanan, dan footer. Baik, pada bagian ini, metaname ini sangat penting karena berfungsi agar tampilan website bisa menyesuaikan dengan ukuran layar, baik itu di laptop maupun di HP. Jadi, ini salah satu kunci website responsif. Dan di bagian bawahnya yaitu ada titel websiteku yang akan muncul sebagai judul di tab browser, dan ada juga link reel style sheet yang digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS agar tampilan website jadi lebih menarik. Pertama, ada bagian navbar ditandai dengan header class. Navbar di dalamnya terdapat logo dengan tulisan websiteku dan menu navigasi seperti home, about, service, dan contact. Selanjutnya ada bagian hero section, yaitu bagian utama yang pertama kali dilihat pengunjung, ditandai dengan section class hero. Di dalamnya ada judul website pertamaku, deskripsi singkat, dan tombol mulai sekarang. Biasanya bagian ini dibuat menarik agar pengunjung langsung tertarik. Berikutnya ada bagian service atau layanan dengan section class service. Di sini kita menampilkan beberapa layanan dalam bentuk card atau kotak. Adapun 3 card, pertama web design, development, dan SEO. Baik, pada bagian terakhir itu ada footer. Jadi ini tuh adalah bagian paling bawah website yang biasanya berisi informasi hak cipta. Di sini kita bisa lihat tampilan website yang masih belum menggunakan CSS. Kalau diperhatikan, tampilannya masih sangat sederhana. Tulisannya hanya hitam putih, menu masih berbentuk list biasa ke bawah, tidak ada warna, tidak ada layout yang rapi. Semua elemen terlihat polos dan kurang menarik karena kita baru menggunakan HTML saja yang berfungsi hanya untuk membuat struktur, bukan tampilan. Nah, jadi supaya website ini jadi lebih menarik, kita perlu menggunakan CSS. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pembuatan CSS-nya. Baik, kita lanjut membuat file baru dengan nama style CSS. Jadi pada bagian reset ada margin, yaitu menghapus jarak luar bawaan browser, lalu pending, menghapus jarak dalam bawaan, dan box sizing supaya ukuran elemen lebih mudah diatur. Dan font family menyamankan jenis font di seluruh halaman. Selanjutnya bagian body, di sini kita mengatur tinggi baris teks agar lebih nyaman dibaca dan warna teks menjadi abu gelap. Masuk ke kontainer, jadi kontainer ini berfungsi untuk membatasi lebar konten agar tidak terlalu lebar dan tetap berada di tengah layar. Jadi berikutnya bagian navbar, kita memberikan warna background gelap, lalu menggunakan flexbox pada kelas next flex agar logo dan menu bisa sejajar secara horizontal. Selanjutnya ke hero section, di sini kita memberikan tinggi layar 80% dan background gradasi warna agar terlihat menarik. Teks dibuat di tengah menggunakan flexbox. Jadi tombol atau button juga didesain dengan warna, padding, dan efek hover agar terlihat interaktif. Selanjutnya kita masuk ke bagian service. Di sini kita menggunakan CSS grid untuk membuat tampilan card menjadi 3 kolom. Jadi setiap card diberikan padding, warna background, dan efek hover agar terlihat hidup dan saat disentuh. Lalu di bagian footer dibuat sederhana dengan warna gelap dan teks di tengah. Dan terakhir, bagian paling penting yaitu responsive design menggunakan media query dengan max width 768 pixel.
Setelah CSS diterapkan, tampilan website berubah menjadi lebih rapi, lebih modern, dan tentunya sudah responsif di berbagai perangkat, baik di laptop maupun di HP. Jadi bisa disimpulkan, HTML berfungsi sebagai kerangka atau struktur website, sedangkan CSS digunakan untuk mempercantik tampilan dan mengatur layout agar lebih menarik. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga membantu dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.